Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardiansyah dengan NIM 90400124109. Di sini saya akan mempresentasikan materi ke-10 dari kelompok ke-10 yang berjudul Konsep Dasar Pendapatan Nasional. Nah, selanjutnya langsung saja kita ke materinya. Yang pertama itu dasar pendapatan nasional. Jadi, pendapatan nasional itu didefinisikan sebagai jumlah barang-barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu negara pada periode tertentu, yang biasanya itu 1 tahun. Pendapatan nasional yang dihasilkan ini merupakan nilai pasar dari barang dan jasa. Nilai pasar tersebut dapat diartikan dalam nilai kotor atau bruto, karena tidak seluruh produk yang dihasilkan pada periode tertentu merupakan penambahan pada produk yang ada, khususnya untuk barang modal. Jadi, pendapatan nasional itu merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur laju pembangunan dan perkembangan tingkat kesejahteraan suatu negara dari waktu ke waktu. Selain itu, pendapatan nasional juga dapat diketahui arah tujuan dan juga struktur perekonomian di suatu negara. Dalam perhitungan pendapatan nasional, yang dihitung hanyalah barang akhir atau final goods, sedangkan barang antara atau intermediary goods itu tidak dihitung dalam pendapatan nasional, dikarenakan barang akhir itu merupakan barang yang langsung dikonsumsi dan tidak digunakan sebagai input pada proses selanjutnya, sedangkan barang antara atau intermediary goods itu merupakan barang yang digunakan sebagai input pada proses selanjutnya. Pendapatan nasional ini juga dihitung berdasarkan periode tertentu. Biasanya periode perhitungannya secara tahunan. Dengan perhitungan periodik secara tahunan, pendapatan nasional dapat digunakan untuk menunjukkan perkembangan perekonomian suatu negara dari waktu ke waktu. Data pendapatan nasional adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian nasional setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain itu yang pertama, PDB, harga berlaku nominal, menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu negara. Yang kedua itu PNB, harga berlaku menunjukkan pendapatan yang memungkinkan untuk dinikmati oleh penduduk suatu negara. Yang ketiga PDB atau harga konstan, yang dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun. Yang ketiga itu ada distribusi PDB, harga berlaku menurut sektor, yang menunjukkan sektor perekonomian atau peran setiap sektor ekonomi dalam suatu negara. Yang kelima ada PDB, harga berlaku menurut penggunaan, yang menunjukkan produk barang dan jasa yang digunakan untuk tujuan konsumsi, investasi, dan diperdagangkan dengan pihak luar negeri. Yang keenam ada distribusi PDB, jadi menurut penggunaan menunjukkan peranan kelembagaan dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi. Yang ketujuh itu ada PDB, penggunaan atas dasar harga konstan, bermanfaat untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi, investasi, dan perdagangan luar negeri. Yang kedelapan ada PDB dan PNB, yang dimana per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDB dan PNB per kepala atau per satu orang penduduk. Yang terakhir itu masih PDB dan PNB, tetapi per kapita atas dasar harga konstan dan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu negara. Selanjutnya adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Yang pertama itu ada permintaan dan penawaran agregat, yang dimana itu merupakan suatu daftar keseluruhan barang dan jasa yang akan dibeli oleh sektor perekonomian pada berbagai tingkatan harga. Faktor yang kedua konsumsi dan tabungan. Faktor yang ketiga itu investasi. Selanjutnya di bagian B, metode perhitungan pendapatan nasional. Jadi untuk menghitung nilai pendapatan nasional ada 3 pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan juga pendekatan pengeluaran. Ketika pendekatan di atas secara teoritis akan menghasilkan nilai pendapatan nasional yang sama. Selanjutnya kita masuk ke pendekatan produksi, yang dimana menurut pendekatan produksi ini
Pendekatan nasional itu dihitung berdasarkan jumlah nilai barang-barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan dari masing-masing sektor ekonomi pada periode tertentu. Yang kedua itu di bagian faktor pendekatan produksi itu ada yang namanya ada yang namanya sektor primer, yang dimana sektor primer ini merupakan sektor-sektor yang mengelola sumber daya alam secara langsung namun tidak menghasilkan output berupa barang akhir. Jadi sektor primer ini terdiri dari pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, pertambangan, dan juga penggalian. Yang kedua itu ada sektor sekunder, yang dimana sektor sekunder ini sendiri itu mengelola output yang dihasilkan oleh sektor primer, yang dimana itu terdiri dari industri pengolahan, listrik, air, gas, dan juga bangunan. Selanjutnya ada sektor tersier, yang dimana sektor tersier itu bisa juga disebut sebagai sektor jasa, yang dimana sektor ini itu terdiri dari perdagangan, hotel, restoran, pengangkutan dan telekomunikasi, keuangan, persewaan, jasa perusahaan. Selanjutnya itu kita masuk ke pendekatan pendapatan. Jadi menurut pendekatan pendapatan ini, pendapatan nasional itu dihitung dengan cara menjumlahkan pendapatan dari masing-masing faktor produksi pada tahun tertentu. Masing-masing faktor produksi yang dimiliki akan memberikan pendapatan bagi pemilik faktor produksi tersebut. Selanjutnya, jadi dalam perhitungan pendapatan nasional, pendekatan pendapatan ada dua hal yang harus diperhitungkan meskipun tidak menjadi penerimaan, yaitu penyusutan atau depresiasi dan pajak tidak langsung. Jadi dalam perhitungan pendapatan nasional, pendekatan pendapatan variabel yang diperhitungkan itu terdiri dari penyusutan barang modal, pajak tidak langsung, upah dan gaji, bunga, sewa, laba perusahaan perorangan, dividen, pajak perseroan, laba tidak dibagi. Selanjutnya kita masuk ke pendekatan ketiga, yaitu pendekatan pengeluaran. Jadi pendekatan pengeluaran ini itu pendapatan nasional juga dapat dihitung dengan menggunakan pendapatan pengeluaran. Dalam pendekatan pengeluaran, pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan pengeluaran dari masing-masing pelaku ekonomi pada periode tertentu. Pengeluaran konsumen untuk membeli barang dan jasa disebut dengan konsumsi, sedangkan pengeluaran produsen untuk membeli alat dan bahan produksi itu disebut sebagai investasi. Selanjutnya kita masuk ke konsep lain dalam pendapatan nasional. Jadi ada beberapa konsep nasional, diantaranya itu pendapatan nasional bruto, pendapatan nasional neto, pendapatan nasional, pendapatan perseorangan, dan pendapatan siap pakai. Masing-masing konsep tersebut dalam perhitungannya saling berkaitan. Jadi untuk lebih jelasnya, keterkaitan masing-masing pengertian itu dapat dilihat pada contoh berikut ini. Itu ada gross national product atau GNP. Jadi gross national product ini atau GNP atau bisa disebut juga sebagai produk nasional bruto atau PNB itu merupakan nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara dalam satu periode, yang biasanya periodenya itu cuma 1 tahun. Selanjutnya ada yang namanya net national product atau NNP, atau biasa juga disebut sebagai PNN atau produk nasional neto, yang dimana ini itu jumlah barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh suatu negara, baik masyarakat maupun pemerintah pada tahun bukuan yang bersangkutan, dikurangi dengan penyusutan alat-alat produksi yang digunakan. Selanjutnya ada net national income atau NNI, bisa juga disebut sebagai PNN, pendapatan nasional neto,
yang meliputi pendapatan rumah tangga, bisnis, dan pemerintah yang dihitung berdasarkan manfaat atau balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Selanjutnya ada personal income atau PI. Ini juga bisa disebut sebagai pendapatan perorangan yang merupakan jumlah pendapatan yang diperoleh setiap orang dalam suatu negara. Selanjutnya itu ada disposable income atau ID, bisa disebut juga sebagai pendapatan siap pakai yang merupakan pendapatan yang siap atau langsung dapat digunakan untuk konsumsi barang dan jasa ataupun ditabung. Selanjutnya ada konsumsiun, merupakan jumlah pendapatan yang siap dimanfaatkan untuk dikurangi dengan tabungan yang dilakukan oleh konsumen atau dapat dirumuskan itu sebagai berikut. Jadi ada rumusnya, itu tuh C dibagi D dikurangi S. Selanjutnya ada pendapatan per kapita. Jadi konsep pendapatan yang berhubungan dengan pendapatan nasional itu adalah pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita ini adalah tingkat rata-rata pendapatan penduduk suatu negara pada periode tertentu yang diperoleh dengan membagi jumlah pendapatan nasional, biasanya dalam PDB, dengan jumlah penduduk di negara tersebut. Jadi semakin tinggi angka per kapita, kemakmuran rakyat itu dianggap makin tinggi juga. Selanjutnya dengan menggunakan selanjutnya itu pertumbuhan pendapatan nasional. Pendapatan nasional itu dapat digunakan untuk mengukur tingkat kegiatan ekonomi yang mampu dicapai pada tahun tersebut. Karena perhitungan pendapatan nasional biasanya dilakukan setiap tahun, maka pertumbuhan pendapatan nasional dapat dihitung dari tahun ke tahun untuk melakukan perbandingan antara tahun sebelumnya dan tahun masa kini. Ada kendala yang dapat menyebabkan ukuran tersebut bias, yaitu perubahan kondisi ekonomi dari tahun ke tahun selalu mengalami perubahan. Paling tidak itu ada dua kondisi yang selalu mengalami perubahan, yaitu perubahan tingkat kegiatan ekonomi dan juga perubahan harga. Adapun cara untuk mengatasi kedua perubahan tersebut, maka perubahan tingkat harga antar tahun harus diperhitungkan dalam perhitungan pendapatan nasional. Maka dengan kata lain, pengaruh perubahan harga terhadap nilai pendapatan nasional harus dihilangkan atau dinetralkan. Tentunya cara ini dilakukan agar nilai pendapatan antara tahun dapat digunakan untuk mengukur perkembangan dan perbandingan kegiatan ekonomi secara benar. Selanjutnya kita masuk ke perbedaan antara GNP dan juga GDP. Jadi GNP itu Gross National Product, atau bisa disebut juga sebagai PNB, Produk Nasional Bruto, yang merupakan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk warga negara suatu negara, baik yang berada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Sedangkan Gross Domestic Product atau GDP, atau bisa disebut juga PDB, Produk Domestik Bruto, itu merupakan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh penduduk negara tersebut, warga negara dari negara yang bersangkutan ataupun warga dari negara yang bersangkutan. Jadi pengertian ini itu sering disebut sebagai konsep kewilayahan. Tentunya kedua konsep inilah yang sering digunakan sebagai tolak ukur tingkat kemajuan ataupun kemunduran perekonomian suatu negara. Selanjutnya, dikarenakan perbedaan dalam perhitungannya, maka nilai dari GNP dan GDP ini juga pastinya berbeda, bergantung pada kondisi perekonomian makro suatu negara. Tetapi biasanya untuk negara berkembang seperti Indonesia, nilai GDP lebih besar daripada GNP. Ini itu disebabkan oleh perbedaan nilai pendapatan dari faktor produksi warga Indonesia yang ada di luar negeri dengan nilai pendapatan dari faktor produksi milik warga negara asing di dalam negeri. Selisih pendapatan faktor dan produksi milik dalam negeri di luar negeri dengan nilai pendapatan faktor produksi milik negara. Selanjutnya itu ada manfaat perhitungan pendapatan nasional. Dikarenakan menggunakan banyak faktor dalam perhitungannya, pihak-pihak terkait seperti pemerintah maupun pelaku ekonomi swasta dapat menjadikan pendapatan nasional sebagai landasan dalam pengambilan keputusan terkait dengan kebutuhan mereka.
Melalui pendapatan nasional juga dapat diidentifikasikan faktor-faktor apa yang dapat meningkatkan maupun mengurangi pendapatan nasional pada periode tersebut, sehingga pihak yang bersangkutan seperti pemerintah dapat mengambil tindakan ataupun membuat kebijakan untuk menangani masalah tersebut. Pendapatan nasional juga mencerminkan tingkat produktivitas negara tersebut. Jadi semakin tinggi pendapatan nasional, maka semakin tinggi pula tingkat produktivitas pada negara tersebut. Hal ini dapat digunakan oleh perusahaan asing sebagai acuan untuk berinvestasi di negara tersebut atau menggunakan tenaga kerja dari negara lain. Itulah tadi presentasi dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.